di Beyond the Door Podcast edisi pertama Divisi Teknologi Media dan Informasi HMJ Akuntansi Unmul, sebuah ruang berbagi cerita, pengalaman, dan insight dari mahasiswa-mahasiswa inspiratif yang gak cuma aktif di kelas tapi juga aktif berkontribusi di organisasi. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat relate dengan kehidupan mahasiswa, kuliah jalan, organisasi, gas terus. Bagaimana sih cara membagi waktu antara akademik dan organisasi tanpa burnout, bahkan sampai bisa menjadi anggota paling aktif dan berprestasi di himpunan? Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang benar-benar aktif organisasi, bahkan juga kuliah, yaitu halo Kak Naima. Halo Lia. Gimana nih kabarnya Kak Naima? Apalagi di sore hari ini, terus puasa juga. Waduh, pasti lapar sih. Cuman demi podcast Tekmin semangat banget dong. Semangat nih Kak Naima, tetap sportif ya. Boleh gak sih Kak kita langsung lanjut aja nih ke pertanyaan-pertanyaan? Boleh banget dong. Kapan sih Kak Naima tuh sadar kalau kita tuh harus benar-benar ngatur waktu dengan serius? Apalagi nih kakak kan sebagai anggota organisasi yang harus banget bagi waktu dengan banyaknya tugas-tugas kuliah. Nah, kalau mulai sadarnya itu aku kan awal-awal semester itu maba kan, pas Iya. kita itu cuma jadi anggota. Itu aku masih ngerasa bisa santai, masih bisa nggak perlu lah kayak ngatur waktu yang ngatur banget. Tapi pas udah mulai semester 2 aku jadi sekdiv, itu aku udah ngerasa itu harus, aku sadar banget udah harus prioritaskan yang mana duluan yang aku kerjain, yang mana bisa aku nanti-nanti dulu. Tapi makanya aku pas semester 2 itu udah mulai sadar banget, aku udah mulai ngatur juga beberapa yang mana harus aku prioritaskan seperti itu. Oh, kayak emang yang sesuai dengan deadline-nya duluan gitu ya Kak, yang Betul, dikerjain. sama yang paling bisa aku selesaikan terlebih dahulu sih ya. Kalau yang agak berat-berat mungkin bisa sambil dicicil-cicil biar gak numpuk di akhir gitu. Wah, keren banget nih. Lanjut ya Kak, gimana sih caranya terus tuh kayak perlu nggak sih kita ini buat to-do list, skala prioritas, atau hal paling kecil kayak bangun lebih pagi supaya bisa ngasih waktu untuk kerjain sesuatu kayak tugas ataupun kayak proker organisasi kita gitu loh Kak. Nah itu kalau aku sendiri, aku tuh tipe yang harus ngerencanain itu beberapa hari sebelumnya, kayak 3 hari atau 4 hari gitu. Misalkan hari Kamis kan, aku udah ngerencanain dari untuk hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, karena aku tipikal yang nggak bisa dadakan. Oh, jadi harus Iya, tertata gitu ya Kak? betul. Jadi aku tuh udah ngerencanain misalkan besok tuh aku udah ngerjain tugas apa dari tugas kuliah, terus besok tuh juga aku harus ngerjain apa dari proker gitu. Itu sih. Sama aku kalau misalkan emang dadakan nih yang nggak, berarti nggak sesuai rencana aku dong ya, itu aku biasa bangun lebih pagi atau aku agak tidurnya agak malam gitu. Wah, emang butuh pengorbanan sedikit ya Kak ya? Iya betul. Lanjut nih, pernah nggak kakak ngerasa kewalahan buat bagi waktu antara kuliah sama organisasi? Terus kayak gimana sih cara kakak buat ngatasin hal-hal kayak gitu tuh? Nah, kalau kewalahan tuh pasti setiap individu, setiap orang tuh ngerasain ya kewalahan Iya. antara organisasi dan kuliah. Tapi itu tuh sebenarnya hal yang wajar banget kita ngerasa kewalahan. Kalau misalkan aku lagi di satu sisi, di suatu kondisi yang seperti itu, aku biasa nenangin diri dulu sebentar. Aku kayak istirahat sejenak dari dua hal yang membuat aku kewalahan itu. Iya. Lalu ketika aku nenangin diri, aku berpikir lagi ulang mana hal yang harus aku prioritaskan terlebih dahulu. Ketika aku sudah bisa tenang, aku sudah bisa memilih apa yang aku prioritaskan terlebih dahulu, itu aku akan mengerjakannya juga. Jadi kayak aku cicil-cicil juga biar nggak numpuk gitu loh di akhir gitu sih. Jadi kalau kita misalkan kewalahan tuh yang paling penting kita istirahat sejenak aja, kita pikirin ulang bagaimana caranya biar bisa kita selesaikan juga tapi nggak bikin kita kecapean. Oh, berarti kayak harus ngasih ruang sedikit lah kak Iya ya? betul. Terus nih kak, gimana pas kakak di-announce sebagai anggota teraktif? Menurut kakak apa sih faktor yang mendukung? Terus apa emang dari awal kakak tuh emang menargetkan gitu buat dapat penghargaan? Atau menurut kakak itu tuh bonus dari proses yang kakak udah jalanin selama ini? Nah,
Kalau misalkan faktor pendukungnya aku nggak tahu pasti ya. Oh berarti emang nggak ada faktor pendukungnya gitu ya Kak? Iya, karena aku jujur aku punya prinsip itu tuh apapun yang aku mulai, aku tuh harus lakukan itu dengan terbaik. Jadi kalau misalkan suatu saat tuh aku nggak boleh berhenti di tengah-tengah jalan gitu loh. Jadi menurutku mungkin itu faktornya. Tapi nggak tahu juga ya pastinya. Terus kalau misalkan aku tuh ngerasa itu tuh hanya bonus dari sebuah apa yang aku jalani selama ini. Bukan, aku nggak pernah nargetin sih untuk jadi anggota teraktif gitu. Oh berarti kakak juga nggak pernah nyangka tuh kalau kakak tuh bakalan jadi anggota teraktif. Betul, karena aku selama menjalani organisasi itu aku ngelakuin aja apapun yang emang tugasku. Walaupun misalkan itu bukan tugasku tapi aku bisa, aku akan berusaha untuk membantu. Seperti itu sih. Wah kakak benar-benar seaktif itu ya. Eh, Lanjut nih, apa kebiasaan kecil kakak yang bikin kakak tuh kelihatan aktif di mata pengurus atau kayak ketua organisasinya lah? Kalau itu kebiasaan kecil mungkin aku dulu selalu hadir ya. Kayak bukan yang hanya hadir, mungkin bisa misalkan kita kayak hadir terus kita juga bisa memberikan ide atau solusi gitu sih. Sama kalau misalkan dimintain tolong, misalkan kita bisa, kita juga ada waktu, itu kita usahain bisa sih. Oh jadi kayak kalau misalnya kita ditawarin sesuatu kayak membantu gitu selagi bisa kenapa enggak gitu Iya, ya? betul. Sama kayak mungkin peka aja terhadap suatu kondisi, jangan tunggu disuruh dulu baru kita ngelakuin, itu jangan. Jadi kayak kita sih yang harus kayak, oh itu belum ada yang ngerjain, oh itu misalkan kayak belum selesai tapi udah harus ada nih, kita tanyain dulu, kayak kalau misalkan nggak ada baru kita bantu gitu. Oh iya benar sih kak, karena kepekaan tuh penting banget sih di organisasi ya. Betul. Lanjut nih kak, menurut kakak nih ya, aktif itu soal sering hadir atau soal kualitas kontribusi? Nah, kalau misalkan sering hadir itu udah pasti aktif kan. Iya benar banget. Tapi kalau misalkan kita bahas aktif itu tuh yang udah pasti hadir sama yang udah pasti berkontribusi gitu, yang kayak membantu, memberikan ide, memberikan tenaga, waktu, itu udah pasti aktif gitu. Jadi kayak balance gitu ya kak, hadir iya, tapi kayak berkontribusi buat sesuatu hal itu juga iya, gitu. Betul. Jadi kayak nggak cuman hadir, diem, bis itu pulang tuh enggak, tapi yang kayak hadir, memberikan solusi, memberikan bantuan dari tenaga, waktu, atau sekedar sebenarnya soal kontribusi ini tuh berbagai macam sih ya, kita nggak bisa bilang hanya soal tenaga, waktu, segala apa, sekedar memberikan konfirmasi aja tuh udah kontribusi kalau menurut saya. Oh iya benar juga sih kak. Terus lanjut nih kak, apa perubahan terbesar dalam diri kakak setelah aktif jadi anggota HMJ? Kayak soft skill apa yang paling berkembang karena kakak ini kan benar-benar aktif ya di organisasi, terus kakak juga pernah jadi sekdiv di semester 2. Nah itu pasti ada beberapa soft skill yang kakak baru dapat mungkin. Nah, kalau misalkan perubahan terbesar dalam diri saya, jujur sebenarnya saya tuh orang pemalu. Oh iya. Saya pemalu banget. Jadi tapi semenjak join organisasi, saya tuh udah berusaha kayak menghilangkan kalau misalkan saya ini pemalu. Jadi saya berusaha untuk bergabung di orang-orang, beradaptasi bersama orang-orang lain yang saya sebenarnya nggak kenal, tapi saya berusaha untuk saya kenal ke orang ini, saya bisa kok bekerja sama orang ini gitu. Jadi selama kayak hampir 2 periode ini saya tuh itu sih yang terbesar, perubahan terbesar dari yang saya pemalu jadi saya bisa beradaptasi dengan cepat bersama orang-orang gitu. Terus kalau soft skill apa yang paling berkembang selama saya di sini, itu sebenarnya sekdiv. Jadi sekdiv itu tuh benar-benar menjadi sebuah apa ya, pengalaman baru buat saya, yang sebelumnya saya ini biasanya bendahara, tiba-tiba jadi sekretaris. Itu benar-benar soft skill yang banyak berkembang tuh dari mungkin
Word itu udah pasti. Iya. Dari segala kita kenal berbagai macam print-printan, kertas-kertasan, terus juga alur-alur surat, itu benar-benar soft skill yang berkembang juga. Sama terkait saya juga belajar banyak soal komunikasi, karena apa ya, organisasi tanpa komunikasi yang baik itu nggak bakalan berjalan dengan lancar. Waduh, benar banget sih Kak. Karena kuncinya itu ya kita komunikasi, biar kita tuh nggak yang adanya miskom atau Iya, kayak salah-salah gitu sih. benar sih, karena kalau misalkan kita kurang komunikasi pasti sesuatu itu nggak bakalan berjalan dengan Betul. maksimal. Sama soal kerjasama sih, soft skill yang saya dapatkan, kayak kita kerjasama bareng orang-orang yang baru, itu tuh ngebuat kita kayak itu tuh berbagai macam karakter orang loh ya. Iya, Kan? kita harus menyesuaikan diri kita. Betul. Nah terus pas kayak itu kayak saya ngerasa, oh ternyata kalau kerja bareng orang baru nih gini loh ya. Kayak itu tuh kita dapetin pengalaman yang baru yang belum tentu kita bisa dapetin kalau misalkan kuliah aja gitu. Iya, benar banget sih Kak. Dan ini tuh berperan penting banget buat nanti kedepannya kalau kita kerja. Betul, karena ini tuh hanya sebuah simulasi nanti sebelum kita masuk ke dalam dunia yang lebih luas. Iya, benar banget. Lanjut nih Kak. Kayaknya sih ini udah lebih ke pribadi sih Kak. Kalau menurut saya, menurut Kakak nih, apa keuntungan terbesar menjadi mahasiswa aktif organisasi, apalagi di HMJ Akuntansi ini? Keuntungan terbesar itu sebenarnya udah banyak saya jawab ya dari Iya, tadi. iya. Keuntungan terbesarnya itu udah pasti kita dapetin banyak pengalaman, terus kenal orang tuh banyak banget. Kita kayak misalkan contoh keuntungan terbesarnya itu tuh ya kayak pengalaman-pengalaman baru yang kalau misalkan aku nggak aktif, aku nggak bakal dapet pengalaman ini. Iya, bener sih. Jadi banyak pengalaman tuh yang kita nggak bakalan dapet kalau kita nggak mencoba aktif di organisasi ini. Kalau misalkan ada yang mungkin bilang selama di organisasi nggak dapet apa-apa, mungkin coba jadi yang teraktif dulu. Oh iya, bener sih Kak. Karena kalau misalkan kita nggak mencoba sesuatu Iya, itu tuh kita nggak betul. bakalan tahu apa dampaknya bagi kita. Betul, karena aku tipikal yang jalanin dulu, coba dulu, walaupun aku nggak bisa, tapi terobos gitu. Keren banget nih Kak Naima, keren banget pokoknya. Pertanyaan kedua nih Kak, kalau Kakak harus kasih 3 tips utama buat teman-teman HMJ yang pengen juga nih ngeraih achievement anggota teraktif, Kakak bakal saranin apa nih? Nah, 3 tips untuk teman-teman yang pengen ngeraih untuk jadi anggota teraktif, apalagi ini baru awal kepengurusan kan ya. Iya, kayak pas banget waktunya. Jadi karena teman-teman itu waktunya kalian mengumpulkan banyak-banyak poin keaktifan, karena nanti di Ratri dan di Mubes kita ada reward untuk teman-teman yang aktif. Wah, keren banget sih Kak. Jadi 3 tips ini sebenarnya hanya saran, tapi teman-teman boleh ikutin biar bisa teman-teman jadi anggota teraktif. Jadi yang pertama itu teman-teman, kalian pasti harus hadir aktif, terlibat dalam setiap acara kita. Jadi bukan hanya acara proker divisi kalian aja ya, tapi semua proker divisi lain, terus juga proker besar HMJ Akuntansi, kalian terlibat maupun turut hadir. Sekecil hadir rapat divisi aja itu udah aktif teman-teman, tapi jangan cuma sekali, tiap bulan tuh pasti ikut. Terus yang kedua juga jalanin tanggung jawab kalian sekecil mungkin, sekecil apapun tanggung jawab kalian tuh selesaikan. Jangan kalian walaupun ini tanggung jawabnya kecil nih, aku bisa ninggalin, jangan. Kayak kalau misalkan tanggung jawab kalian apapun itu, mau besar mau kecil, kalian harus jalan itu sampai selesai dan lakukan yang terbaik versi kalian. Terus yang ketiga, kalian juga harus berani mencoba dan belajar hal yang baru. Walaupun kalian dikasih tanggung jawab itu bukan passion kalian, bukan kemampuan kalian, tapi kalian kayak iya saya bisa, tapi dengan cara kalian mencoba. Jadi kalian tuh harus berani mencoba hal baru walaupun itu bukan kemampuan kalian, karena kapan lagi kita dapat pengalaman baru kalau bukan di sini. Inilah tempat kita. Jadi himpunan mahasiswa itu adalah wadah kita untuk meraih, untuk kita mencoba menggali semua kemampuan-kemampuan yang kita
belum sadari itu gitu. Wah, ini bener-bener tips yang pasti bakalan banyak sih Kak yang ngelakuin ini, apalagi di awal periode ini kan. Betul, inilah waktu-waktunya untuk kita mencoba untuk aktif terus gitu. Jangan cuma aktif nanti di akhir atau aktif di awal doang, harus konsisten. Berarti dari awal sampai akhir Mm-mm. memang harus aktif gitu ya Iya, Kak? betul. Karena menjadi anggota teraktif itu kita harus konsisten sih lebih tepatnya, bukan hanya kayak kadang aktif, kadang enggak aktif gitu. Boleh. Terakhir nih ya Kak, terakhir. Semoga Kakak masih kuat ya Kak, masih aman. Aduh, masih kuat dong. Jadi nih terakhir, apa pesan Kakak buat anggota HMJ nih, teman-teman HMJ yang masih ragu buat benar-benar aktif karena takut nilai turun atau capek karena banyaknya kegiatan-kegiatan ini? Nah, buat teman-teman yang merasa ragu atau takut karena takut nilai turun, takut kecapean, itu tuh sebenarnya sangat wajar karena Iya. pasti kita setiap masing-masing itu punya ketakutan sendiri, apalagi terkait kuliah ya, kan kuliah dan organisasi itu sangat-sangat hal yang sensitif. Iya. Tapi sebenarnya kuliah dan organisasi itu tuh nggak saling bertabrakan kalau misalkan kita bisa ngatur waktunya yang tepat. Ini tuh sebenarnya lebih soal kita bagaimana cara kita memprioritaskan mereka berdua ini agar bisa berjalan bersamaan tapi nggak tabrakan. Kedua-duanya bisa berjalan bersamaan, selesai bersamaan, dan juga jadi hasilnya juga yang sama-sama baik gitu. Nah, jadi menurut saya nggak perlu takut untuk mencoba, aktif, jalani aja tanggung jawab itu dengan serius dan juga nikmati prosesnya, dan ingat juga bahwa tujuan utama kita adalah menjadi mahasiswa yang aktif, baik, dan juga selesai tepat waktu. Tapi kita ini organisasi juga sangat-sangat menambah banyak sekali pengalaman kita di dalam dunia perkuliahan gitu sih kalau aku. Nah, itu tadi tuh beberapa sharing-sharing pengalaman dari Kak Naima. Juga ada beberapa tips ya Kak ya buat jadi mahasiswa teraktif di organisasi. Seru banget ya obrolan kita kali ini Kak. Kayak dari sini tuh kita jadi bisa tahu gitu, mahasiswa super aktif itu tuh bukan dari bakat aja, tapi kebiasaan juga dari konsistensi kita. Betul. Kuncinya itu sebenarnya adalah konsisten. Nah, bener banget tuh. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton podcast ini, tolong ya, ini tips dari Kak Naima bener-bener bermanfaat banget sih buat kita. Jadi buat kalian yang lagi ngerasa capek atau takut gak bisa bagi waktu, semoga episode kali ini bikin kalian lebih pede buat mulai aktif dan kasih kontribusi terbaik di HMJ Akuntansi Unmul. Untuk itu, terima kasih Kak Naima karena udah jadi narasumber kita hari ini. Semoga kakak selalu sehat dan semangat puasanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Lia. Iya Kak. Dadah. Dadah. Yeay.